Bersama saya Virgianti Kusuma di Breaking News Kompas TV Jawa Timur. Saudara, jelang pengundian dan penetapan nomor urut Capres dan Cawapres 2024 yang akan kita saksikan bersama, kita di studio sudah menghadirkan pengamat politik dari Universitas 17 Agustus Surabaya Untak, dosen FISIP Dey Prayogo. Halo, selamat malam Mas Dey. Selamat malam Mbak Virgi. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Langsung saja terkait peta politik yang ada di Jawa Timur saat ini, menurut Mas Dey bagaimana konstelasinya? Kalau kita membicarakan peta politik di Jawa Timur hari ini, Mbak Virgi, jujur saja ini sangat menarik karena ini berbeda dari pengalaman pemilu 3 periode sebelumnya, ya tahun 2009, 2014, dan 2019. 3 periode sebelumnya itu kita tahu bahwa 2009 superioritas SBY pada saat itu, kemudian 2014 pertarungannya hanya 2 paslon, dan 2019 meskipun ada tokoh NU tetapi dari pihak Prabowo dan Sandiaga Uno tidak menggandeng dari tokoh NU, jadi kurang sengit perlawanannya kalau bisa dikatakan seperti itu. Tapi berbeda pada pemilu 2024 tahun ini. Kita tahu semua bahwa Jawa Timur itu adalah basisnya NU suaranya. Dan kedua pasangan, baik itu dari Ganjar ataupun dari Anies, dua-duanya memilih wakil presiden atau calon wakil presiden dari Jawa Timur. Caimin dari Jawa Timur, Prof. Mahfud MD juga dari Jawa Timur. Meskipun Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak dari basis NU ataupun dari Jawa Timur, tetapi kita tahu tim pemenangannya hari ini mayoritas adalah tokoh-tokoh besar NU di Jawa Timur juga gitu ya. Meskipun Pak Emil Dardak, wakil gubernur Jawa Timur itu tidak secara struktural tampil sebagai struktur NU, tetapi Kang Emil juga kalau melihat dari partai politiknya adalah Demokrat dan Demokrat berkoalisi dengan Gerindra gitu ya, tim pemenangannya Prabowo, maka ini juga bisa menjadi magnet tersendiri bagi kalangan NU. Jadi 3 Capres-Cawapres ini sangat merebutkan suara Jawa Timur gitu hari ini, karena kita tahu 31,4 juta pemilih yang ada di Jawa Timur ini semuanya adalah mayoritas NU gitu, seperti itu. Jadi sangat menarik untuk dibahas. Jadi betul-betul perebutan suara NU. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu bahwa Yeni Wahid memiliki basis suara Gus Durian, kemudian menyatakan dukungannya kepada paslon Ganjar Mahfud MD. Sementara suaminya masuk dalam jajaran tim pemenangan Prabowo Gibran, dan pasangan Anies Muhaimin sangat intensif dalam kampanyenya di daerah Tapal Kuda. Menurut Anda bagaimana kekuatan tokoh-tokoh ini dalam mengangkat elektabilitas di kontestasi Pilpres 2024? Oke. Kita mungkin mencoba mulai dari Anies dan Caimin terlebih dahulu karena mereka yang mendeklarasikan terlebih dahulu ya. Kalau Anies Caimin, kita tahu aktivitas kampanyenya hari ini meskipun secara resmi kampanye dibuka belum dimulai, tetapi aktivitas hari ini memang sering melakukan kunjungan-kunjungan ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur. Ini kenapa saya membacanya bahwa PKB tidak ingin kehilangan suara di Jawa Timur, bahwa basis suara PKB di Jawa Timur itu adalah mutlak. Itu. Nah, maka dari itu dimulai dari wilayah Tapal Kuda. Kenapa kok Tapal Kuda? Karena Tapal Kuda secara survei itu ada pertarungan sengit antara Prabowo dan Anies Caimin di sana. Maka kubu Anies Caimin menyasar di wilayah Tapal Kuda. Dan di sana kita juga tahu banyak pesantren di sana, mulai dari di Pasuruan, Probolinggo dan sekitarnya. Nah, kemudian kalau kita ngomong basis dari Ganjar dan Mahfud, kita tahu bahwa Ganjar dan Mahfud ini sudah kuat di wilayah Arek gitu ya, di Surabaya, kemudian Blitar, Kediri, dan Trenggalek gitu. Ditambah lagi dengan kehadiran Mbak Yeni Wahid di dalam tim pemenangannya gitu. Ini juga sangat bisa memecah suara dari Caimin, yang kita tahu selama ini Mbak Yeni Wahid dan Caimin saling berkonfrontasi secara terang-terangan di media gitu kan ya. Jadi ini juga menjadi sangat menarik. Nah, yang terakhir kalau kita melihat Prabowo dan Gibran, ini menarik ketika nantinya apabila Bu Khofifah benar-benar masuk dalam tim pemenangan ya. Meskipun ya belum ada statement resmi dari beliau, tetapi ini menjadi menarik ketika Bu Khofifah masuk ke dalamnya, misalnya dalam tanda kutip
kita tahu suara Bu Khofifah bukan main-main di Jawa Timur. Dia hanya kalah 11 titik di Jawa Timur. Nah, tetap saja membaca peta politik berlatar belakang berbasis suara NU ini masih sangat sulit di Jawa Timur. Masih sangat sulit ya. Meskipun survei telah menunjukkan keunggulan salah satu paslon gitu ya misalnya. Baik, tadi sudah disebut soal daerah Tapal Kuda, kemudian daerah Are. Bagaimana dengan Mataraman dan Osing? Iya. Kalau Mataraman sudah sangat jelas basisnya adalah PDIP ya. Kalau wilayah Osing terakhirnya suaranya Pak Azwar Anas itu juga masih sangat melekat. Gus Ipul juga menang di sana loh sama Mbak Putih kita tahu di Osing di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya itu. Nah, tetapi yang menjadi menarik itu di wilayah Pantura, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik. Di sana suara Prabowo yang menang. Malah dan suara Ganjar cenderung tertinggal dibandingkan dengan Caimin, Anies Caimin ataupun Prabowo dan Gibran gitu. Jadi kalau ngomong peta wilayah, sudah jelas kalau Mataraman dan Terataan Are itu mesti suaranya Ganjar. Tetapi kalau ngomong Pandalungan masih bisa diperdebatkan antara apakah itu dari kubu Ganjar ataupun dari kubu Anies Caimin, seperti itu. Ini sangat menarik sekali ya, karena memang sangat sulit ditebak dengan basis masing-masing. Kita beralih ke peta politik Jatim secara demografis. Seperti apa sebaran pemilih per partainya? Kalau di Jawa Timur ya kita tahu bahwa PDIP menguasai Jatim di tahun 2019 dengan 4,3 juta suara meskipun itu hanya mendongkrak sekitar 16% dari suara nasional. Kemudian PKB, nah ini PKB yang besar meskipun 4,2 juta pemilih suaranya hampir sama dengan PDIP tetapi dia berkontribusi sebanyak 30% suara di Jawa Timur. Kemudian baru disusul Gerindra, Golkar, dan Nasdem yang saling berbagi angka di sana. Nah, PKB sendiri memang kita tidak mempertanyakan itu. Nah, masalahnya adalah apakah suara PDIP tetap di angka 4,3 juta gitu. Karena PDIP hari ini kita tahu dengan situasi politik nasional saat ini kan antara PDIP dan Pak Jokowi mengalami berbagai macam perseteruan yang menarik di media-media itu, apakah memang suaranya PDIP tetap utuh? Nah, apabila suaranya PDIP ternyata tergoyahkan, ya, kemana larinya? Nah, kita kan bisa menebak apakah larinya pasti ke Prabowo dan Gibran. Apabila memang di sana ada faktor Pak Jokowi dalam pemilih besarnya di PDIP, karena PDIP berhasil menggeser PKB di tahun 2019 sebagai peroleh suara terbanyak di Jawa Timur. Seperti Baik, itu. Nah ini pergeserannya bagaimana untuk secara partai dan juga basis konstituen masanya? Oke, kalau ngomong basis konstituen masanya, saya percaya bukan berarti ini karangan semata, tetapi hari ini menunjukkan suara PDIP di Jawa Timur juga masih sangat besar. Gitu. Nah, kenapa Caimin dan Anies beberapa kali lebih sering dan intens di Jawa Timur? Karena mereka tahu ketika Anies dan Caimin tidak berhasil mengambil suara banyak di Jawa Tengah, maka bagaimanapun mereka harus mengamankan kandangnya, gitu ya. Basis masa PKB harus tidak lari kemana-mana. Tetapi yang menjadi ancaman adalah ketika Prabowo dan Gibran masuk dan tim pemenangannya adalah orang yang berpengaruh juga di Jawa Timur, ini juga mengusik dua suara ini. Jadi, tetapi dalam pandangan saya pertarungan antara PDIP dan PKB masih sangat solid di Jawa Timur, seperti itu. Baik, tadi sudah dibahas soal PDIP, kemudian PKB dengan basis NU-nya. Bagaimana dengan suara Golkar yang kita tahu di 2024 itu tidak mengirimkan calon begitu? Iya, iya. Kalau Golkar ini kan kita melihat tokoh nasionalnya ya. Kalau ngomong tokoh nasional itu Pak Yusuf Kalla, meskipun saya belum melihat statement secara resminya akan mendukung Anies dan Caimin, tapi di awal-awal kita melihat akan arahnya ke sana. Kemudian di Jawa Timur sendiri tidak mudah untuk Golkar bisa bertarung secara solid dengan PKB ataupun PDIP karena kita bisa menghitung berapa jumlah kepala daerah yang berasal dari Golkar. Kan kita bisa menghitung itu. Jombang tidak lama kemudian terkena kasus, kemudian terakhir kali
wakil DPRD Jawa Timur juga tersangkut kasus korupsi dan sebagainya. Jadi ini sulit bagi Golkar ketika harus memposisikan dirinya bertarung dengan PKB ataupun PDIP seperti itu. Baik. Yang murni kalau berbicara di koalisinya Prabowo bukan Golkar yang berbicara, tetapi malah Gerindranya justru malah yang berbicara banyak di Jawa Timur. Baik, Seperti bagaimana perkembangannya untuk Gerindra? kalau Gerindra, otomatis suara terbanyak diperoleh dari suara Pantura. Dari Lamongan, Gresik itu basisnya Gerindra. Kemudian di Pasuruan itu juga beberapa itu juga basisnya Gerindra. Nah, Gerindra tidak tergoyahkan di sana. Kemudian faktor Pak Prabowo sendiri, gitu ya, faktor Pak Prabowo sendiri juga sangat berpengaruh selama ini terhadap suara Gerindra. Meskipun kita belum melihat sosok-sosok lain, sosok-sosok nasionalis lain di kubu partainya Pak Prabowo ini seperti itu. Baik, kalau misalnya kita bisa tegaskan bagaimana pengaruh kinerja mesin partai di Jawa Timur terhadap nanti kira-kira hasil di nasional? Karena sekarang kan sudah mulai bergerak nih, meskipun kampanye belum boleh dimulai. Iya, iya. Kalau ngomong mesin kampanye ini kan kita harus bisa membedakan bahwa ada pemilih yang pemilih lama dan pemilih pemula. Bahkan pemilih lama pun ketika kita menggolongkan umur itu juga pasti berbeda perilakunya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah mesin pemenangan di dunia digital, mesin pemenangan di sosmed kita. Ini yang menjadi menarik karena pemilih pemula khususnya itu ada sebuah riset mengatakan bahwa pemilih pemula itu tidak memilih berdasarkan ideologi, ya. Tetapi mereka memilih berdasarkan apa yang menjadi tren hari ini. Istilahnya, istilah FOMO di dalam dunia fashion, makanan, dan perilaku itu juga mempengaruhi dalam dunia politik. Maka faktor pemilihan anak muda hari ini itu juga menjadi perhatian dari kubu pemenangan masing-masing calon, dan itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas kedua calon. Kita kalau misalnya iseng-isengan ya, melihat kolom komentar di Pak Prabowo, kolom komentar di Pak Anies, dan kolom komentar di Pak Ganjar, pasti akan sangat berbeda genrenya. Kalau di Pak Prabowo, kebanyakan justrunya itu sebelum Pak Prabowo mendeklarasikan sama Gibran, itu pemilihnya justru anak muda. Oh, Pak Prabowo anak itu. muda. Anak muda Okay. justru. Bukan karena Gibran diusung terus kemudian anak muda beralih ke Pak Prabowo, itu malah terbalik malah. Nah, ada istilah all-in Prabowo dan lain sebagainya. Baik. Tetapi ketika Pak Ganjar mengumumkan bersama Pak Mahfud, mesin-mesin politik atau mesin-mesin pemenangan ini mengusung apa? Kan tetap berbasis nasionalis religius, ya kan? Bukan rekonsiliasi, istilahnya mempertahankan kekuatan besar Indonesia yang berbasis nasionalis dan juga keagamaan, gitu. Tetapi kalau ngomong mesin pemenangannya Pak Anies dan Pak Muhaimin, jelas ngomong perubahan. Orang-orang yang selama ini kontra terhadap pemerintah, mereka suarakan, mereka usung terus-menerus. Istilahnya itu mereka ingin membangun suatu rekonsiliasi nasional, ya. Antara, kita tahu ya, Islam garis kanan dengan NU selama ini kan sedikit berbeda. Iya, kurang ketemu ya di jalurnya itu. Tapi ini terjadi sesuatu fenomena yang menarik, dan istilah yang saya pakai adalah rekonsiliasi nasional ya di sini gitu, di kubunya. Tapi apakah perubahan yang diusung Anies Caimin ini benar-benar bisa menarik hati masyarakat? Kita tahu loh, 79% kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi. Ya kan? Ketika 79% kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi, berarti logikanya hanya ada 21 masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Kan seperti itu narasinya. Nah, maka apakah dari mesin-mesin pemenangan Anies Caimin ini sensitif terhadap data-data semacam ini? Itu yang menjadi persoalan seperti Baik, itu. kalau Gen Z sendiri sebagai sekarang pemilih terbesar adalah kalangan Gen Z. Bagaimana kecenderungannya? Kalau Gen Z sendiri besar ya suaranya, Mbak Firya, 46,8 juta. Nah, 46,8 juta ini bukan angka yang angka yang sedikit. Kelahiran tahun 1996 sampai tahun 2012. Nah, ini kan ada yang sebagian sudah mengikuti pemilihan umum di tahun 2019 dan ada sebagian yang baru pemilih pemula. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Gen Z itu memilih tidak berdasarkan ideologi,
tetapi mereka memilih berdasarkan tren yang ada pada sosial media, tren yang ada di lingkungannya. Dia tidak bisa kita berikan bahwa pemahaman mengusung nasionalisme, religiusitas, itu mereka cenderung tidak tertarik. Tetapi Gen Z itu lebih tertarik kepada sesuatu yang ada dibicarakan publik hari Berarti ini. bisa berubah dinamis berdasarkan apa yang Betul, trending saat ini. betul sekali. Nah, karena itu dalam teori, misalnya dalam teori political marketing gitu ya, bahwa ketiga pasangan ini tahu betul tahapan pertama untuk menarik minat para Gen Z itu adalah exposure. Ya, exposure melalui berbagai macam kegiatan yang dirasa itu dekat dengan pemuda. Misalnya ketika dia itu menampilkan bahwa dia itu suka sepak bola, mereka membranding dirinya itu sebagai pecinta otomotif, mereka membranding dirinya itu sebagai seorang yang suka cangkruk misalnya. Mereka selalu mengaktualisasikan dirinya terhadap kehidupan para generasi Z gitu. Karena mereka bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Berbeda dengan pemilih yang sudah lama gitu ya, umur 30-an ke atas, 40-an ke atas. Mereka basis pemilihannya berdasarkan ideologi dan mungkin pengaruh-pengaruh organisasi dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Firji. Baik, ini ada tambahan pertanyaan kembali. Kalau misalnya melihat survei ya, pasangan Amin itu kan bisa dibilang masih rendah. Apakah ini menandakan kehadiran Caimin sebagai cawapres belum banyak berpengaruh terhadap kinerja mesin-mesin partai dan juga sikap kaum Nahdien? Ya, sebenarnya kalau ngomong elektabilitas Anies kok tidak naik ketika dipasangkan dengan Caimin itu, kalau saya mengatakan ini baik Caimin ataupun Anies itu kalah dalam momentum. Kita tahu Ganjar dan Mahfud sudah sangat lama dalam dunia perpolitikan. Kiprahnya Pak Mahfud akhir-akhir ini juga menjadi sorotan, sidang di DPR, memberantas kasus korupsi, memerintahkan, memenjarakan Sambo dan lain sebagainya. Pak Mahfud ini malah pertarungannya, pertarungan untuk menarik suara dari milenial ataupun Gen Z itu, malah pertarungannya Pak Mahfud dan Pak Prabowo. Kalau bagi saya, karena bukan Gibran ya, bukan justru Gibran, bukan Gibran yang masih muda ya, bukan. Gibran tidak terlalu menjadi perhatian sebenarnya bagi publik. Pak Prabowo beberapa kali menjadi pusat perhatian media dan viral di sosial media kita terkait pidatonya dia terkait rekonsiliasi perdamaian Ukraina dan Rusia. Itu sudah sangat luar biasa suara Prabowo presiden gitu ya. Kemudian kita tahu ketika Pak Mahfud waktu sidang di DPR ngomong masalah perampasan hak gitu ya, perampasan kekayaan ketika terjerat kasus hukum. Itu juga suaranya sudah sangat besar Mahfud MD sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Maka diskusi-diskusi di ruang publik semacam ini yang tidak dimiliki oleh Anies ataupun Caimin. Anies Baswedan kehilangan momentum ketika dia sudah selesai menjabat sebagai gubernur DKI. Sedangkan Caimin kehilangan momentum ketika dia sudah tidak berada dalam kabinet Pak Jokowi. Seperti itu. Jadi keduanya kalah momentum saja gitu. Kalah dalam positioning politiknya, mereka kalah dengan pasangan Prabowo Gibran ataupun Ganjar Mahfud. Baik, itu. kita gali lagi dari Gen Z. Ya. Bagaimana dengan suara mahasiswa? Mas Dey kan dosen ya. Bagaimana suara-suara yang terdengar dari kalangan mahasiswa? Kalau saya ngomong mahasiswa itu ada yang namanya mahasiswa yang apatis terhadap dunia politik, ada juga mahasiswa yang mereka aktif dalam dunia politik. Nah, kalau kita melihat perjalanan 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir sejak puncaknya itu kan di Omnibus Law ya. Puncaknya di Omnibus Law, demo besar-besaran di seluruh Indonesia, begitu ya. Banyak orang yang tidak puas, orang ini dalam tanda kutip mahasiswa, banyak mahasiswa yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, gitu ya. Banyak isu-isu yang istilahnya menjadi perhatian di kalangan mahasiswa. Kita tahu kalau kita riset kecil-kecilan saja di bercandaannya atau guyonannya para mahasiswa di kolom-kolom komentar di sosial media itu, dari
UU ITE yang diciptakan di era atau yang disempurnakan di era Pak Jokowi itu sangat menjadi kritik bagi kalangan mahasiswa bahwa kebebasan berpendapat, mahasiswa kan gitu menyuarakan kebebasan berpendapat, kemudian hak dalam menyuarakan keadilan, kemudian menjalankan aksi turun ke jalan dan lain sebagainya, itu kan seringkali didiskriminasi atau mengalami apa ya namanya kekerasan di eranya Pak Jokowi. Nah, rezim-rezim semacam itu yang para mahasiswa itu memiliki rasa trauma yang berkepanjangan. Kita tahu sudah jenuh di eranya Pak Harto yang mengalami semacam itu, kemudian di Pak Jokowi kembali seringkali mengalami represi. Nah, kalau ngomong mahasiswa, menurut saya itu malah berbalik, tidak berada pada kubunya Pak Jokowi. Entah siapapun Pak Jokowi ke A ataupun B, tetapi mahasiswa akan menghindari. Mahasiswa justru akan kontra begitu Iya, ya? dengan Pak Jokowi. Oke, kembali lagi ke mesin partai ya setelah kita membicarakan soal mahasiswa. Mesin partainya menurut Mas D ya, kalau berdasarkan analisa, kita lihat mesin partainya Prabowo dan juga Gibran cukup aktif di Jawa Timur. Mereka aktif mendekati kaum Nahdliyin, padahal sebenarnya tidak merepresentasikan kaum Nahdliyin. Tapi kalau berdasarkan riset dan juga survei, ternyata suaranya justru lebih unggul dari pasangan Amin. Bagaimana pendapat Mas D? Tadi siang atau sore, Timnas ya, bahasanya yang dirilis oleh media Timnas pemenangannya Amin gitu ya, Pak Anies, baru dirilis. Ya. Dan dari baik kapten ataupun wakil kapten di sana, beberapa yang mendapatkan perhatian publik adalah Sudirman Said. Ya, Sudirman Said bukan tokoh Nahdliyin, tetapi dia adalah tokoh nasional gitu ya. Tetapi dalam tokoh Nahdliyin, Amin itu hanya sebenarnya mengandalkan PKB, gitu ya. Karena tokoh-tokoh besar dari Nahdliyin sudah diambil alih semuanya oleh tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan juga Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, pembacaan PKB terhadap suara Nahdliyin di Jawa Timur itu tidak berdasarkan tokoh, tetapi berdasarkan kepartaian. Itu meskipun beberapa kali Cak Imin mengatakan bahwa kiai-kiai atau ulama-ulama Nahdliyin sudah merestui beliau dan lain sebagainya. Tetapi publik kan butuh tokoh, gitu ya. Bahwa mohon maaf dalam konotasi negatif yang ditulis oleh Edward terkait demokrasi for sale itu, ngomong budaya patronase, publik itu membutuhkan tokoh, bahwa publik hari ini memilih berdasarkan siapa. Apakah kiai saya memilih A, kiai saya memilih B. PKB percaya bahwa meskipun tidak memakai itu, tetapi mengandalkan basis nilai-nilai atau kepartaian PKB sendiri yang merepresentasikan suara NU, Caimin percaya itu. Sedangkan ketika partai-partai nasionalis atau yang lainnya tidak memiliki suara yang signifikan di Jawa Timur, mereka tetap mengamankan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Jawa Timur, seperti itu. Sudah jelas kalau Pak Ganjar tidak akan diragukan lagi, dia akan bisa bertarung sangat banyak. Ketika Mataraman sudah bisa dikuasai, Mataraman dan Tratanara sudah dikuasai, mereka hanya bertarung di Pantura dan Pandalungan atau Tapal Kuda, seperti itu. Oke, kita melihat bahwa seminggu terakhir dunia politik cukup ramai dan juga jagat sosial juga ramai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK. Nah, ini apakah pengaruhnya terhadap konstelasi politik di Jawa Timur, terutama terhadap suara Gibran? Iya, sangat berpengaruh terhadap suara Prabowo Subianto. Karena elektabilitas Pak Prabowo sebelum tiga pasangan ini mengumumkan wakilnya, kita tahu semua survei mengatakan suara Prabowo unggul dari Pak Ganjar ataupun Pak Anies, seperti itu ya. Tetapi ketika Pak Prabowo bermanuver memilih Gibran yang basisnya adalah kader PDIP sebagai wakilnya melalui jalur ya dalam tanda kutip diragukan oleh publik secara proses gitu ya. Ini akan sangat mempengaruhi dan pasti sangat banyak kecewa karena kita tahu yang disodorkan kepada nama-nama yang berhembus di kalangan publik
siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo itu juga sangat diharapkan. Kita tahu di sana ada Pak Erick Thohir ya, yang suaranya juga sangat besar Ada sebenarnya. Ridwan Kamil juga Ada yang Ridwan dianggap Kamil dan di juga ada HPHP. Pak Yusril gitu misalnya. Saya membayangkan ketika Pak Prabowo bergandengan dengan Pak Yusril, bagaimana diskusi ilmiah tersaji di sana antara perpaduan antara politis dan akademis ya. Pak Prabowo sebagai politikus, Yusril akademis meskipun juga politis, Prof Mahfud dan Ganjar, kemudian Cak Imin dan Anies, ini sangat ini. Tapi ketika Pak Prabowo memilih Gibran, ini suaranya justru malah cenderung banyak sentimen negatifnya seperti itu. Baik, terakhir, bagaimana prediksi Anda terkait perolehan 3 capres ini di Jawa Timur? Oke, kalau melihat potensi di Jawa Timur, meskipun Pak Prabowo dan Mas Gibran mengungguli beberapa survei untuk memenangkan di Jawa Timur, tetapi karena isu terkait legalitas Gibran sebagai wakil presiden itu dipertanyakan oleh publik, saya meyakini Pak Ganjar dan Prof Mahfud dapat mengambil momentum ini dan memenangkan itu, karena mereka hanya mengamankan suara Pantura dan Pandalungan Tapal Kuta saja gitu. Sedangkan Pak Prabowo harus bertarung di daerah Mataraman dan Tratan Are seperti itu. Jadi momentum Ganjar dan Mahfud untuk memenangkan pemilihan di Jawa Timur sangat besar seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Jadi memang sangat dinamis sekali sampai 2024. Tepatnya di bulan Februari 2024 kita masih belum tahu bagaimana hasilnya karena sangat dinamis, sangat berubah setiap waktu dengan isu-isu yang terus bergulir ya.